Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya buka perkuliahan kita pagi ini dengan sebuah pantun. Langit biru tanpa awan, angin sejuk menyapa taman. Kuliah dimulai penuh harapan, semangat belajar, raih impian. Oke, Ananda yang berbahagia, minggu ini masuk pada teori behavioristik dan penerapannya dalam bimbingan dan konseling keluarga dalam mata kuliah bimbingan konseling keluarga. Dengan saya sendiri, dosen pengampu mata kuliah ini, Sinta Rahmatil Fathila MA. Adapun subcapaian dari perkuliahan kita minggu ini adalah mahasiswa mampu memberikan argumentasi tentang pendekatan teori behavioristik ini, kemudian mempraktekkannya dalam bimbingan dan konseling keluarga. Nah, nanti di akhir sesi eh, akan ada job kepada Ananda semua terkait praktek dengan pendekatan teori behavioristik ini. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya rasa penting untuk kita lakukan review perkuliahan. Jadi saya di sini akan mereview terkait beberapa materi kita di minggu sebelumnya. Ini ada beberapa slide dari PPT yang sudah pernah kita bahas. Ini yang pertama, yang kedua, kemudian ini yang ketiga. Do you remember? Saya rasa Anda semua ingat terkait beberapa slide yang saya tampilkan ini. Mengapa ini penting? Karena pendekatan ini tidak ujuk-ujuk muncul tanpa adanya materi-materi sebelumnya yang kita bahas. Misalnya, tentang relasi dalam keluarga, apa itu keluarga, apa fungsi keluarga, kemudian bagaimana permasalahan dalam perkawinan dan keluarga, kemudian bagaimana genogram. Nah, ini penting untuk kita ketahui lagi, untuk kita ingat lagi, agar kita bisa menentukan teori mana, pendekatan mana yang cocok untuk klien kita nanti, untuk keluarga yang akan kita intervensi. Agar kita klop nyambung dengan materi minggu ini, kita perlu mengingat kembali misalnya terkait relasi dalam keluarga. Relasi. Anda ingat ada berapa relasi dalam keluarga? Ada tiga. Oke. Tiga ini adalah hubungan orang tua. Orang tua. Nah, orang tua di sini hubungannya seperti apa? Berarti orang suami dan istri. Suami istri. Oke. Selanjutnya, orang tua dan anak. Anak. Selanjutnya, anak dan anak. Nah, maksudnya ini adalah hubungan persaudaraan. Nah, ketiga hubungan ini menentukan bagaimana dinamika dalam keluarga tersebut. Ketika hubungan ketika relasi antara suami istri itu baik, maka itu akan menentukan bagaimana relasi orang tua dan si anak. Tentu saja ketika komunikasinya baik, itu akan menentukan kebaikan juga pada keluarga itu. Kemudian ada genogram. Nah, salah satu cara kita bisa menentukan intervensi atau pendekatan yang bisa kita berikan kepada klien kita nanti adalah dengan membuat genogram. Genogram itu adalah diagram. Nah, ini diagram visual eh, biasanya dibuat itu tiga generasi dari anak. Nah, ingat ada lambangnya yang umum itu ada lambangnya bulat, petak, kemudian silang. Ini ada, nah bulat itu perempuan, petak laki-laki, silang itu bercerai, kemudian ada konflik juga, konflik. Nah, ketika dalam diagram itu ternyata ada konflik yang berulang, nah itu yang harus kita telusuri agar bisa memberikan
pendekatan atau intervensi yang tepat kepada klien kita. Oke, mungkin review perkuliahannya sampai di sini. Kita masuk ke tema minggu ini, materi minggu ini. Itu tentang teori behavioristik. Ananda sekarang sudah semester 4, mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata behavior. Nah, umum ya kata behavior, psikoanalisis, kemudian humanistik. Nah, kita mungkin merefresh kembali ingatan kita di semester-semester lalu bahwa teori behavioristik ini adalah pendekatan psikologis yang menjelaskan perilaku manusia berdasarkan respon terhadap rangsangan dari lingkungan. Nah, rangsangan ini dibentuk dengan metode pembiasaan dan penguatan perilaku. Nah, fokus dari behavioristik ini pada perilaku yang bisa diamati. Kemudian perilaku yang diamati itu tentu saja bisa diubah dengan cara pembiasaan dan penguatan tadi. Dalam teori behavioristik ada 3 tokoh yang saya angkat dalam tema minggu ini. Yang pertama itu adalah Ivan Pavlov dengan teorinya adalah classical conditioning. Kemudian yang kedua itu B.F. Skinner dengan teorinya operant conditioning. Teori yang ketiga itu adalah Albert Bandura dengan teorinya adalah observational learning atau teori modeling. Gambar yang Ananda lihat ini adalah eksperimen dari Ivan Pavlov pada tahun 1903, yang mana dia menguji cobakan anjing, makanan, dan lonceng. Dari gambar ini ada 4 gambar dengan pengertian yang berbeda. Nah, gambar 2 di atas ini adalah before conditioning, jadi before dikondisikan, before diberikan pembiasaan. Nah, kemudian diberikan pembiasaan kepada si anjing ini selama beberapa periode, selama pembiasaan ini. Jadi, si anjing diperdengarkan bunyi lonceng, kemudian diberikan makanan, maka si anjing itu akan mengeluarkan air liur dan menjulurkan lidahnya. Nah, ternyata setelah dilakukan pembiasaan itu, anjing jadi berubah perilakunya. Yang awalnya ketika mendengarkan lonceng tidak ada keluar air liur, nah setelah dikondisikan, si anjing ini secara tidak langsung akan mengeluarkan air liur ketika mendengarkan lonceng. Itu adalah teorinya Ivan Pavlov. Bagaimana aplikasinya dalam bimbingan konseling keluarga? Mungkin Ananda bisa baca. Anak bisa takut atau senang terhadap sesuatu karena pengalaman yang berulang. Awalnya si anak itu malas misalnya dalam mengerjakan ibadah. Nah, ketika kita berikan pelukan, anak menjadi senang. Kebiasaan itu terus kita lakukan. Akhirnya si anak itu senang karena ibadah, bukan karena pelukan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian teori yang kedua itu ada Skinner Box namanya. Ini adalah teori dari B.F. Skinner pada tahun 1930. Nah, B.F. Skinner ini menguji cobakan tikus, rat, dan makanan. Makanan ini adalah positive reinforcement. Kemudian di sini ada sengatan listrik. Ini adalah negatif reinforcement. Intinya di sini bahwa teori B.F. Skinner itu membentuk perilaku dengan konsekuensi, apakah itu bentuk penguatan ataupun punishment. Misalnya ketika kita terapkan dalam bimbingan konseling keluarga, pujian akan membuat anak rajin. Hukuman bisa mengurangi perilaku buruk. Seperti itu. Jadi ada penguatan atau punishment untuk membentuk perilaku. Penguatan untuk membentuk perilaku positif, punishment untuk mengurangi perilaku negatif. Ini adalah teori yang terakhir. Ini adalah teori dari Albert Bandura. Albert Bandura ini bereksperimen kepada Bobodol eksperimen, namanya Bobodol eksperimen. Jadi dia mempertontonkan
bagaimana orang dewasa memperlakukan boneka. Anak akan belajar dengan meniru orang lain tanpa perlu pengalaman langsung dari diri si anak. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah eksperimen boneka Bobo atau Bobo Doll Experiment. Anak meniru kekerasan yang dilihat dari orang dewasa. Misalnya, anak akan rajin sholat ketika melihat orang tuanya sholat. Anak akan rajin membantu ibunya ketika melihat si ayah membantu si ibu. Seperti itu. Nah, di sini ada 4 prinsip yang saya simpulkan terkait teori behavioristik ini. Yang pertama, perilaku itu dapat dipelajari dari lingkungan. Kemudian, penguatan positif meningkatkan perilaku, hukuman mengurangi perilaku negatif, modeling sebagai metode pembelajaran perilaku. Oke, misalnya dalam teori ini kita mau memberikan penguatan positif agar si anak terus berperilaku baik, kita bisa memberikan pujian bernuansa spiritual. Misalnya, Masya Allah, Alhamdulillah, anak sudah jujur, anak sudah taat, anak sudah rajin ibadah, atau ketika anak berperilaku adil, menjaga persatuan, tidak membeda-bedakan teman, tidak membedakan suku, ketika dia mau bergaul dengan temannya, memberikan penghargaan ketika si anak sudah berperilaku adil, toleran, menjaga persatuan, atau memberikan pujian atau ucapan yang bernuansa spiritual, ini adalah bentuk integrasi atau insersi nilai Islami atau moderasi beragama dalam penerapan teori behavioristik ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik ini adalah pendekatan yang paling praktis dan terstruktur. Mengapa begitu? Karena dia melihat perilaku yang tampak dan itu dapat diubah. Nah, melalui mekanisme penguatan dan hukuman. Seperti yang saya katakan di awal sesi tadi bahwa akan ada tugas kepada Ananda semua. Silahkan tonton video yang linknya akan saya cantumin di deskripsi video ini nanti. Setelah Ananda tonton, silahkan bagi 2 kelompok untuk eh, kelas Ananda. Kemudian kita akan praktek konseling dengan pendekatan behavioristik. Tentukan siapa yang menjadi konselor, siapa yang menjadi anak, siapa yang menjadi kakak, adik, ayah, ibu. Nah, itu nanti silakan didiskusikan bersama teman-teman. Oke, sampai di sini materi kita minggu ini. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan pantun, 1 buah pantun terlebih dahulu. Burung nuri terbang ke hulu, singgah sebentar di atas dahan. Kuliah selesai, tugas menunggu. Jangan ditunda, kerjakan pelan-pelan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.